Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Muhammad Rizky dalam program Tabalong Dialog. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan seputar dengan BPJS yang berada khususnya di Kabupaten Tabalong. Saat ini di samping saya sudah ada narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu adalah Kepala Cabang BPJS Cabang Barabai. Bapak Antolinas, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Apa kabar Riki? Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Mas Riki gimana, sehat? Oh, alhamdulillah sehat juga Pak. Jadi sehat itu sangat diperlukan. Kalau sakit pakai jaminan kesehatan nasional. Wah, terima kasih banget ya dari BPJS nih. Ya baik Pak, langsung saja kita untuk mempersingkat waktu. Hal-hal yang saat ini masih sangat minim, mungkin hal-hal yang sangat bingung untuk orang-orang ketahui itu adalah informasi. Seringkali di sebuah tempat kesehatan, di sebuah fasilitas kesehatan, orang-orang bingung atau bahkan mengeluhkan. Sebenarnya lebih tepatnya mereka belum tahu apa informasi yang lebih tepat tentang BPJS itu sendiri, penggunaan kartu JKN KIS itu sendiri. Baik Pak, karena salah satu hak daripada peserta BPJS itu adalah mereka memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya. Ya. Boleh Pak dijelaskan dulu apa saja sih sebenarnya hak-hak dan kewajiban dari peserta BPJS? Baik, terima kasih Mas Riki. Selamat pagi para pemirsa Tabalong TV. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang cerah ini kita bisa bertatap muka. Jadi kami dari BPJS Kesehatan Cabang Barabai pada kesempatan ini ingin menjelaskan tentang program jaminan kesehatan nasional. Jadi namanya program jaminan kesehatan nasional. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa pemerintah telah meluncurkan program jaminan kesehatan per 1 Januari 2014 yang lalu. Jadi sebenarnya program jaminan kesehatan nasional ini merupakan amanah dari undang-undang. Jadi sebenarnya ini program negara, bukan program BPJS Kesehatan. Nah, karena ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jadi undang-undangnya sejak tahun 2004 dan baru terselenggara di tahun 2014. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu ada 5 jaminan sosial yang dikelola oleh negara. Yang pertama adalah jaminan kesehatan, yang kedua ada jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga adalah jaminan pensiun, kemudian jaminan kematian dan hari tua. Nah, untuk melaksanakan itu tentunya dibutuhkan pelaksana untuk yang mengurusi kelima jaminan tadi. Nah, kebetulan untuk BPJS Kesehatan kita mengurusi masalah jaminan kesehatan. Sedangkan yang 4 jaminan sosial lainnya, jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian, itu ditanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk jaminan kesehatan kemarin dimulai per 1 Januari 2014 dan bersyukur itu sudah dimulai, karena kalau kita lihat di negara-negara khususnya di ASEAN, mungkin kita yang paling terakhir menerapkan jaminan sosial. Maka beruntunglah kita kemarin 1 Januari 2014 pelaksanaan jaminan sosial kesehatan ini dimulai. Nah, tentunya dalam penyelenggaraan jaminan sosial ini yang mungkin masih berusia sekitar 2 tahun ini, dalam penyelenggaraannya memang masih baru dan tentunya masih banyak hambatan dan kendala. Dan mungkin tugas kita bersama, karena ini sebenarnya pada hakikatnya adalah program negara yang perlu disukseskan oleh semua pihak, semua stakeholder. Termasuk salah satunya kita adalah tadi ya, penyebaran informasi kepada masyarakat terkait dengan program jaminan kesehatan nasional. Nah, pada prinsipnya dalam program jaminan kesehatan nasional ini sesuai dengan undang-undang memang seluruh masyarakat itu nanti diwajibkan untuk menjadi peserta. Bahkan warga negara asing yang tinggal selama 6 bulan dan bekerja di wilayah Indonesia itu juga wajib untuk mendaftarkan menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Dan pemerintah itu mempunyai target di tahun 2019 itu seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan. Ya baik Pak, terkait dengan informasi atau penyampaian informasi, mungkin lebih tepatnya sosialisasi ya, BPJS Cabang Barabai dan mungkin di Tabalong ini juga, sejauh mana sudah nih sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS yang ada di Kabupaten Tabalong ini Pak, untuk memberitahukan lebih jelas kepada masyarakat, ini loh manfaat, ini loh syarat untuk penggunaan BPJS itu sendiri. Oh ya, sebelumnya tadi yang terkait dengan peserta jaminan kesehatan, memang jika peserta jaminan kesehatan sebenarnya ada beberapa kategori. Yang pertama adalah dari pekerja penerima upah. Jadi pekerja penerima upah itu seperti kita ini yang bekerja, kemudian dari perusahaannya mendaftarkan. Nah, kemudian ada juga dari golongan peserta mandiri, artinya masyarakat yang secara sukarela mendaftar dan membayar iuran setiap bulannya. Kemudian ada golongan dari peserta yang memang tidak mampu dan dibiayai oleh pemerintah. Di sini ada dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, alhamdulillah di Kabupaten Tabalong ini dari pemerintah daerah sudah mendaftarkan sekitar 6.600 kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan. Nah, kemudian tadi terkait dengan
hak dan kewajiban, memang salah satu dari kewajiban peserta dari BPJS Kesehatan ini adalah membayar iuran setiap bulan, kemudian mendapatkan pelayanan ya. Nah, kemudian haknya tentunya juga mendapatkan kartu identitas, kemudian juga mendapatkan informasi yang jelas. Nah, terkait dengan pemberian informasi ini kita memang selalu memberikan informasi ya kepada peserta dalam bentuk sosialisasi ya. Sosialisasi ini karena ada beberapa segmen, juga sosialisasi ke badan usaha, kemudian juga karena kepada pemerintah daerah juga kita lakukan sosialisasi, dan kita juga pernah ke pemerintah ke aparat-aparat pemerintah dan juga kepada masyarakat. Nah, ini sosialisasi kita laksanakan terus karena memang sebenarnya regulasi dari jaminan kesehatan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah ini selalu dinamis. Ada aturan-aturan baru yang dikeluarkan, sehingga ini yang memang menjadi concern kami dalam proses sosialisasi seperti itu. Oke, baik Pak. Berbicara mengenai pensosialisasian ke lapangan, ini pasti juga nggak lepas dari seberapa cepat informasi itu sampai ke masyarakat, ya Pak ya. Boleh saya tahu nih, ada mungkin tips-tips dari BPJS untuk mempercepat informasi tersebut agar sampai cepat ke masyarakat. Karena kan masyarakat yang sakit itu sewaktu-waktu bisa kapanpun. Nah, seandainya ada regulasi baru, terus ternyata ada masyarakat yang besoknya sakit dan dia belum tahu informasi tersebut. Nah, ini Pak, jadi gimana caranya, tipsnya agar bisa secepatnya informasi tersebut sampai ke masyarakat? Jadi memang saat ini yang dikembangkan, karena sekarang memang eranya teknologi informasi, sebenarnya kalau untuk informasi selain kita juga misalnya memasang iklan, informasi terkait dengan prosedur, dan kita juga lewat teknologi informasi itu dengan ada websitenya BPJS Kesehatan, website di www.bpjskesehatan.go.id. Nah, di sana ada terkait dengan prosedur, layanan, informasi, daftar fasilitas kesehatan yang ada, misalnya di wilayah Kalimantan Selatan ini ada berapa, itu ada semua di sana. Jadi itu bisa digunakan. Dan yang terbaru adalah dengan menggunakan BPJS Kesehatan Mobile. Jadi kalau kita punya HP Android ya, sekarang memang rata-rata HP kan juga sudah menggunakan Android, itu bisa digunakan aplikasi BPJS Kesehatan Mobile. Nanti kami perlihatkan. Jadi itu istilahnya itu bisa, di situ juga ada informasi, bisa kita klik, ada hak, kewajiban, prosedur, ada semua ada di situ. Jadi itu mungkin salah satu cara untuk mempercepat proses pemberian informasi. Oke. Ya, bisa disampaikan lagi Pak tadi Pak, untuk apa BPJS Mobile tadi, apa aja nih, apa alamatnya, apa gimana? Kalau BPJS Kesehatan Mobile itu kalau di HP Android bisa diinstal di Play Store, kalau ada di Play Store. Nanti kemudian kita di situ tinggal pilih BPJS Kesehatan Mobile. Oke, itu ya pemirsa. Jadi ada mungkin sekarang lebih maju lagi, BPJS bisa digunakan langsung di HP bisa secara mobile, bisa kita lihat di aplikasi di App Store Pak ya. Di Play Store mungkin bisa perlihatkan. Ya, itu mungkin bisa diperlihatkan. Ya, boleh. Jadi kalau kita nanti aja Pak, nanti setelah ini mungkin bisa diperlihatkan ya, setelah juga berikut. Ya, baik pemirsa, kita tahan dulu. Selanjutnya akan ada lagi nanti perbincangan menarik yang akan kita lanjutkan, tapi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.